Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alvina Septiani SHP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik, dan teman-teman yang telah menyempatkan untuk hadir pada presentasi kami pada hari ini. Izinkan kami dari kelompok 4 kelas L3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pengeluaran pemerintah. Boleh di next slide. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Delira Yufyafinta sebagai Q&A. Terus ada Muhammad Farhan Al-Abqori sebagai notulen. Muhammad Rian Alfiarido sebagai pemateri. Salwa Aulia Mutiara Algi sebagai Q&A. Arifan sebagai Q&A. Dan saya sendiri Balkis Dwi ini sebagai moderator. Boleh di next slide. Adapun pokok pembahasan kami pada hari ini yaitu yang pertama pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah membahas jenis dan klasifikasi pengeluaran negara yang mencakup berbagai komponen untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, teori-teori public expenditure. Teori-teori pengeluaran pemerintah membahas dasar perkembangan kebijakan fiskal, dan yang terakhir, sifat-sifat pengeluaran pemerintah. Sifat-sifat pengeluaran pemerintah membahas dampak ekonomi dan klasifikasinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rian Alfiarido. Kepada Rian, saya persilakan. Terima kasih moderator. Boleh di next. Baiklah, materi kita yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah. Dan dalam pengeluaran pemerintah ada yang namanya belanja daerah, yaitu kewajiban yang mengurangi kekayaan bersih digunakan untuk mendanai urusan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Dalam dalam belanja daerah ada namanya belanja pegawai yang yang berisikan tentang pengeluaran untuk gaji, tunjangan dan penghasilan lain bagi pegawai negeri sipil sesuai ketentuan. Yang kedua ada belanja barang dan jasa yang berisikan yaitu tentang pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa dengan manfaat kurang dari 12 bulan untuk pemerintahan. Dan yang ketiga ada belanja belanja bunga yaitu berisi tentang pengeluaran untuk pembayaran bunga utang berdasarkan kewajiban pokok utang sesuai dengan perjanjian pinjaman pinjaman pemerintah jangka pendek hingga jangka panjang. Boleh di next. Yang keempat ada belanja subsidi yang berisikan tentang alokasi anggaran ah, yang berisikan tentang alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada lembaga atau perusahaan untuk menurunkan harga produk atau jasa agar terjangkau oleh masyarakat. Yang ke yang kelima ada belanja hibah yang berisikan tentang pengeluaran pemerintah berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dengan peruntukan tertentu. Yang keenam ada belanja bantuan sosial yang berisikan tentang pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Boleh next. Dalam pengeluaran pemerintah ada juga yang namanya belanja modal, yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dan yang ketiga ada belanja belanja tak terduga, yaitu belanja tak terduga adalah pengeluaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti pengeluaran bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Boleh di next. Yang keempat ada belanja transfer, yaitu pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk diberikan kepada daerah lain, pemerintah, pemerintah atau pihak lainnya, yang mencakup yang pertama belanja bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dibagi hasilkan kepada daerah lain sesuai persentase dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada belanja bantuan keuangan, yaitu dana yang diberikan kepada daerah lain untuk pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan sesuai kebutuhan daerah tersebut. Boleh di next. Selanjutnya yaitu teori-teori expenditure, yaitu yang pertama teori Peacock dan Wisman. Teori Peacock dan Wisman
didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wisman mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat. Walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Yang kedua, hukum Wapner. Aldous Wapner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Wapner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif, pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Menurut Sumanto 2018. Teori Musgrave. Richard Musgrave mengemukakan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal, pembangunan persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi menurut Musgrave dan Musgrave dari tahun 2019. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu sifat pengeluaran berdasarkan dampak ekonomi. Sifat pengeluaran berdasarkan dampak ekonomi mengacu pada efek langsung atau distribusi daya beli antar kelompok. Yang diantaranya adalah yang pertama, pengeluaran exhaustif. Pengeluaran exhaustif adalah pengeluaran pemerintah untuk untuk pembelian barang dan jasa yang secara langsung menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan publik. Yang kedua yaitu pengeluaran transfer yaitu yang merupakan pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan barang atau jasa secara langsung, melainkan hanya mentransfer daya beli dari satu dari satu kelompok ke kelompok lain. Boleh di next. Yang kedua yaitu sifat sifat pengeluaran pemerintah berdasarkan klasifikasi ekonomi. Pengeluaran pemerintah berdasarkan klasifikasi ekonomi dibedakan menjadi pengeluaran rutin untuk operasional, pengeluaran pembangunan untuk investasi infrastruktur, dan pengeluaran transfer untuk pemerataan atau bantuan sosial. Boleh di next. Mungkin kesimpulan akan dibacakan oleh moderator. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, pengeluaran pemerintahan. Pengeluaran pemerintah mencakup belanja pegawai, barang, jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, dan pengeluaran tak terduga yang mendukung kelancaran operasional dan pembangunan ekonomi. Pengelolaan anggaran yang efisien bertujuan memastikan penggunaan dana yang maksimal untuk kepentingan publik. Saya ada teori-teori publik expenditure. Teori-teori seperti Peacock and Wiseman, hukum Wagner, dan Musgrave menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah terkait dengan dinamika ekonomi, pajak, serta peran pengeluaran dalam pendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di berbagai tahap. Dan yang terakhir ada sifat-sifat pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan berdasarkan dampak ekonomi, yakni pengeluaran rutin yang mendukung operasional, pengeluaran pembangunan yang berfokus pada investasi jangka panjang, dan pengeluaran transfer yang bertujuan redistribusi pendapatan serta mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Boleh di next? Saya ada saran yang pertama pengeluaran pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pengeluaran dengan perencanaan anggaran yang lebih transparan dan berbasis pada kebutuhan prioritas. Evaluasi berkala terhadap penggunaan dana dan dampak sosial ekonominya sangat penting untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal. Selanjutnya, teori-teori public expenditure. Untuk merumuskan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah perlu memperhatikan teori-teori pengeluaran yang relevan, seperti teori Peacock dan Weisman, hukum Wagner, dan Musgrave, guna menyesuaikan pengeluaran dengan perkembangan ekonomi dan kapasitas fiskal negara. Dan terakhir, sifat-sifat pengeluaran pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak ekonomi dari berbagai jenis pengeluaran, memastikan bahwa pengeluaran rutin tidak menghambat investasi pembangunan, dan memperhatikan pengeluaran transfer yang dapat mendukung pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah negara. Baik,
Itulah tadi kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Apabila ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, kepada Amalia Meli Eka Savitri, persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, dari penjelasan kalian mengenai teori Pikuk dan Wisman tadi kan didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat sulit untuk membayar pajak. Apakah menurut kalian hal tersebut selalu benar di seluruh negara dan bagaimana strategi kalian dalam menangani kondisi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Amalia. Mungkin selanjutnya boleh kepada Lisda Permatasari, disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Lisda Permatasari dari kelompok 2 izin bertanya. Eh, Seperti yang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah itu mengalokasikan anggaran besar untuk proyek strategis seperti pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, dalam konteks pengeluaran pemerintah, kebijakan ini termasuk dalam belanja modal yang bertujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi. Pertanyaan di sini, apakah menurut kelompok kalian investasi ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian negara atau justru beresiko mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lain yang lebih mendesak seperti belanja sosial untuk kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, serta bagaimana pemerintah menyeimbangkan pengeluaran ini agar pembangunan tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Lisda. Untuk selanjutnya boleh Desti Juandalia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Desi Juanalia dari kelas L3 kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana strategi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran sebesar 28 miliar US dollar ataupun sekitar 434 triliun per tahun untuk program makan siang gratis dan apa dampaknya terhadap stabilitas fiskal serta keberlanjutan kepada APBN. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Desti Juandalia. Mungkin yang terakhir boleh Putri Violita, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya, saya Putri Violita dari kelompok 6 L3. Pertanyaan saya, dengan keterbatasan anggaran saat ini, menurut kelompok kalian, bagaimana pemerintah memprioritaskan pengeluaran agar mencapai dampak ekonomi yang maksimal? Apakah ada mekanisme evaluasi yang efektif untuk memastikan efisiensi setiap program? Itu aja pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Putri Violita. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah aktif bertanya dalam presentasi kami kali ini. Mungkin untuk membantu kami dalam notulensi, boleh pertanyaan-pertanyaan kalian untuk di-drop di chat yang telah disediakan di room meeting kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pembahasan materi dari pengeluaran pemerintah. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada malam ini untuk melakukan mendengarkan presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.